Selamat datang di Ngobrol Kuasa, podcast di mana kita bakal bahas hal-hal yang serius nih, tapi dengan cara yang gak bikin ngantuk. Bersama aku, Gita, host kalian hari ini. Dan aku Nanda, selaku co-host yang suasananya gak bikin tegang nih teman-teman, tapi tetap serius. Oke, di episode perdana kita hari ini nih, kita bakal bahas topik yang sangat-sangat menarik nih. Kita bakal bahas tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan dari 3 negara yang berbeda, yaitu Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat. Oke, jadi sebelum kalian skip nih, ini bukan santai tapi diselipin dengan debat-debat dikit, tapi tetap seru. Dan juga kita bakal ngobrolin tentang kepemimpinan yang benar-benar berbeda banget dari 3 negara yang berbeda juga. Nah, bener banget tuh kan Anda. Nah, di sini juga kita udah ngumpulin beberapa tim nih yang lengkap banget pastinya. Ada Bayu yang ngewakilin perspektif Indonesia, ada Zahra yang ngewakilin perspektif Jepang, ada Adi yang bakal ngewakilin perspektif Amerika, ada Devi yang bakal siap nih jadi tukang debat kita, dan ada Army yang bakal jagain kita biar ngomongnya tuh nggak ngawur gitu. Halo semua. Gimana nih kabarnya? Baik. Tadi macet nggak perjalanan dari Denpasar ke sini? So far aman sih, aman ya. Oke. Wah, lengkap banget ya Kak Gita. Bener banget. Udah benar-benar dengan formasi lengkap yang kita siap perang nih hari ini di debat kita kali ini. Langsung aja kali ya kan Ya, Anda ya? langsung deh. Oke. Tetere. Oke, sekarang kita mulai aja kali ya dengan pertanyaan yang paling basic dulu deh. Aku mau nanya, gimana sih gaya kepemimpinan dari masing-masing negara antara Indonesia, Jepang, dan Amerika? Mungkin dari Bayu deh, boleh yang wakilin Indonesia, bisa ceritain. Oke, kalau semisal di Indonesia itu sistemnya unik ya guys, karena kita sistemnya musyawarah mufakat atau demokrasi biasanya orang tahu. Nah, jadi sistemnya ini idealnya keputusan itu diambil bersama dari kelompok-kelompok yang ada dalam rapat ataupun persidangan. Cuma kita juga mengenal adanya hierarki dalam sistem persidangan tersebut. Jadi biasanya senior-senior itu dihormati sama anggota-anggota persidangan ataupun orang yang punya jabatan lebih tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu Kak Gita. Oh, jadi kayak rapat RT gitu ya. Semua orang boleh ngomong, semua orang boleh berpendapat, tapi keputusannya tetap ada di Pak RT-nya. Walaupun misal rakyatnya itu mau B, tapi Pak RT-nya mau A, ya tetap A, karena itu keputusan tertinggi dari musyawarah itu. Ya kurang lebih sih seperti itu. Oke. Tapi nih guys ya, izin nambahin dikit, gaya yang kalian bilang tadi ini secara akademisnya termasuk ke gaya collective decision making, di mana di Indonesia itu punya budaya high power distance, yang artinya perbedaan hierarki itu dihormati dan diterima secara sosial teman-teman. Jadi ya gitu deh, wajar aja kalau pemimpin tetap punya kata akhir walaupun prosesnya bisa dibilang kolektif. Tapi bukannya itu jadinya kontradiktif ya? Katanya musyawarah, tapi ujung-ujungnya yang di atas yang nentuin. Oke, kembali lagi sebenarnya sistem yang ideal itu adalah kesepakatan bersama. Cuma dalam praktiknya kita mengetahui akan ada dinamika-dinamika kekuasaan, sehingga itulah biasanya yang menjadi perdebatan sedari lama. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, jadi bisa aku simpulin tuh kepemimpinan di Indonesia tuh memadukan musyawarah bersama dengan penghormatan pada sistem hierarkinya ya teman-teman. Jadi semua pihak itu dapat menyampaikan pendapatnya, tetapi tetap keputusan terakhir itu ada pada pemimpinnya. Bener banget tuh kita. Lanjut kali ya. Lanjut. Kalau di Jepang itu gimana tuh Zah? Nah, jadi kalau di Jepang itu ada sistem yang namanya Reini. Ejaannya tuh RINGI. Jadi biasanya kalau kita mau ngelakuin atau mau membuat sesuatu itu diajuin dari bawah dulu, terus nanti ke atasan, terus nanti kita bakal dikasih cap atau tanda tangan biasanya, baru sesuatu itu bisa berjalan. Prosesnya tuh emang panjang sih, tapi nanti kalau udah ada hasilnya pasti dia tuh jadi cepet banget gitu loh eksekusinya, karena itu secara on board gitu Kak Gita. Oh, berarti kayak tanda tangan proposal skripsi nih yang harus muter dulu ke semua dosen pembimbing, ke semua dosen penguji, biar itu disetujuin. Atau misal nih worst case nih kita ada di revisi, berarti ya muter lagi ke siklus yang sama. Benar banget kan Anda. Tapi aku penasaran deh,
Kalau semua harus setuju dulu, gimana kalau ada orang yang nggak setuju? Ngeblok semua orang dong jadinya. Nah tapi itu yang menarik justru Dev, karena di Jepang itu budayanya nggak enak buat ngomong terang-terangan. Jadi biasanya kalau emang atasan nggak setuju itu ngomongnya secara halus dulu, terus nanti kalau udah direvisi baru diajuin ulang. Jadi jarang ada konflik terbuka sih biasanya. Betul tuh yang dibilang sama Kak Zara. Jadi yang ngebuat sistem ringi ini efektif di Jepang itu juga karena sistem ringi ini didukung sama budaya Jepang yang namanya nemanwashi. Jadi nemanwashi ini adalah sistem pendekatan informal sebelum mengambil keputusan. Kayak kesannya itu tuh sebelum mereka ngambil keputusan mereka kayak udah lobby-lobbyan gitu loh sama temennya. Jadi gitu deh. Oke, jadi bisa aku simpulin kalau kepemimpinan di Jepang itu menekankan persetujuan bersama melewati berbagai tahap proses ya. Keputusannya tuh memang lambat, tapi karena melewati banyak persetujuan, tetap pelaksanaannya akan menjadi lebih cepat karena pihak yang terlibat tuh sudah sepakat dari awal. Bener nggak Kak Zara? Bener banget Kak Gita. Oke, yang terakhir nih, Amerika. Gimana tuh Amerika dia? Amerika kan serba cepat tuh, New Yorkers, anjay. Oke. Ya benar teman-teman, jadi di Amerika tuh sat-sat teman-teman, nggak kayak di negara mana gitu. Ya jalan negara Gimana tuh? itulah. Gimana tuh? Pokoknya, Spill ya. Konoha gitu nggak sih? Oh my God. Itulah. Konoha itu di mana ya? Oke, masuk lagi. Jadi di Amerika mempunyai gaya kepemimpinan yang top down, yang dimana pemimpin di sana tuh diharapkan untuk berani mengambil keputusan dengan cepat dan berani mengambil resiko. Serta dia tuh dia tuh harus berani mempertanggungjawabkan hasil keputusan yang dia putuskan seperti itu. Adim, tapi Ya. itu bagus atau justru bahaya ya? Maksudnya keputusannya cepat, tapi belum tentu benar kan? Kalau keputusan itu salah, siapa yang tanggung jawab? Nah, benar Kak Depi. Itulah trade off-nya Kak Depi. Prosesnya memang cepat, tapi ada kayak resiko tinggi dari sana. Jadi di Amerika tuh ada budaya accountability yang kuat. Kalau pemimpinnya salah memutuskan, dia yang mempertanggungjawabkan di publik dan bahkan resikonya bisa dipecat seperti itu Kak Devi. Izin nambahin juga nih. Jadi di Amerika ini punya juga budaya yang dikenal sebagai fail fast. Jadi budaya ini apa sih? Itu tuh kayak budaya yang coba-coba dulu aja gitu loh. Ya, Karena benar, memang benar. mereka kan ditekan untuk dapat membuat keputusan secara cepat. Jadi mereka tuh kayak ya udah deh coba aja dulu. Nanti kalau misalnya gagal ya udah coba lagi aja gitu. Beda banget nih sama Jepang yang benar-benar memperhatikan strukturnya kayak tadi yang dijelaskan sama Kak Zahra. Itu dia di Amerika. Oke, bisa aku simpulin berarti kepemimpinan di Amerika tuh lebih menekankan keputusan cepat, tegas dari sang pemimpinnya. Prosesnya tuh singkat, tapi resikonya tuh cukup tinggi. Ya, Jadi pemimpin tuh juga harus siap untuk bertanggung jawab penuh atas keputusannya. Ya, Gitu benar. ya Kak Adia. Ya, benar, Oke. Oke, sekarang kita akan masuk di bagian yang menurut aku tuh seru Kak Nanda. Bener banget, seru banget. Apa tuh? Bisa tebak nggak? Mungkin kita bakal perang. Aduh, ntar dulu Enggak deh, dong, ntar enggak dulu. dong. Enggak. Sekarang aku mau tanya nih, dari 3 negara yang ada di sini, gimana sih cara pengambilan keputusan pas ada krisis besar di antara 3 negara ini? Mungkin kita ambil contoh apa ya? Paling besar COVID nggak sih? COVID-19 tuh. Iya. Gimana tuh? Bayu gimana tuh, Bay? Oke, kalau semisal di Indonesia waktu ngurus COVID kemarin, itu memang di awal kita terkesan lambat. Tapi ada beberapa alasan. Yang pertama karena Indonesia itu kedaerahan. Jadi sistem pemerintahnya desentralisasi, setelah itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian. Jadi mereka semua tuh harus mengambil keputusan yang relevan untuk mengatasi COVID-19 ini. Nah, setelah itu kenapa akhirnya berjalan? Karena karakteristik dari masyarakat Indonesia itu yang pertama kebersamaan. Saya itu gotong royong sehingga Indonesia pada saat implementasinya itu bisa lebih akseleratif lagi. Tapi itu juga kan yang bikin kebijakan berubah-ubah, kayak PSBB, PPKM, sama istilah-istilah lainnya deh. Nah, Itu sebenarnya kan bikin masyarakat oke, silakan. bingung ya. Baru juga adaptasi sama satu aturan, berubah lagi.
Oke, kalau kebingungan masyarakat dan lain sebagainya itu memang kelemahan dari sistemnya ini karena harus butuh penyesuaian lagi dan lain sebagainya. Jadi karena konsepnya tersebut akhirnya akan ada inkonsistensi sedari awal untuk penyesuaian nanti di permasalahan-permasalahan berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Nah, hal yang kalian bahas dari tadi ini sebenarnya sebuah fenomena nih guys, yang namanya itu policy fragmentation, di mana ketika sebuah pengambilan keputusan itu yang lakuin banyak, tapi keputusan mereka tuh kayak kurang kuat gitu loh koordinasinya antara satu dan yang lainnya itu. Jadi ya gitu deh, jadinya agak kurang konsisten atau sama gitu keputusannya. Dan FYI, hal ini tuh nggak cuma terjadi di Indonesia aja loh guys. Di negara federal seperti Amerika juga mengalami hal yang serupa. Jadi aku mau sedikit sharing nih teman-teman. Aku ingat banget pas COVID itu sampai ada meme-nya nggak sih? Misal nih, hari ini aturannya ini, kalau besok juga bisa beda aturannya. Jadi yang paling bikin situasi itu sih bukan aturannya yang berubah, tapi kita dikasih taunya kayak mendadak gitu, bisa H-1, bisa bahkan H-H. Tapi ya balik lagi, skala negaranya itu kan besar ya, kita nggak ngatur cuman satu orang doang, kita ngatur banyak kabupaten dan juga banyak provinsi, jadi emang harus lebih kompleks sih. Nah, kita lanjut nih ke Zahra. Kalau di Jepang gimana, Zah? Nah, kalau di Jepang tuh awalnya sama sih sama Indonesia, jadi lambat gitu di awal karena kita kan pakai sistem konsensus ya, tapi pas dieksekusinya tuh mereka sangat disiplin loh teman-teman. Jadi masyarakatnya tuh nurut banget sama protokol. Dan yang khas dari Jepang ini tuh mereka nggak pernah buru-buru umumin sesuatu kalau misalkan semuanya tuh belum matang gitu. Kalau belum yakin tuh belum diumumin. Jadi kalau misalkan kelihatannya lambat, itu tuh sebenarnya mereka lagi matengin keputusannya dulu. Oh, jadi bisa aku simpulin sih kayak gini ya. Kalau di Jepang itu tipenya tuh diam dulu. Terus nanti mereka itu mikir dulu baru gerak. Jadi kayak orang yang kalau ditanya sesuatu itu kayak gini, ditanya abis itu dia bentar deh aku mikir dulu, kayak gitu kali ya. Awalnya kayak nyebelin, tapi itu yang bikin keputusan itu jadi lebih matang dan juga prepare. Ya, hati-hati ya, jangan ambil hati-hati keputusannya. dan gegabah. Itu efektif nggak sih, Zak? Krisis kan butuh respon yang cepat nih. Kalau kelamaan malah ketinggalan ya. Kalau menurut aku ya, Jepang ini kan emang dikritik ya awalnya karena lambat di fase awalnya. Tapi begitu mereka gerak tuh hasilnya konsisten. Jadi kalau kamu nggak tahu Dev, angka kepatuhan masyarakat Jepang itu salah satu yang tertinggi loh di dunia. Betul tuh, menurut data WHO aja nih ya, waktu pandemi tuh Jepang menjadi salah satu negara yang punya tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang paling tinggi. Jadi di antara negara-negara yang lainnya tuh bisa dibilang Jepang tertinggi lah. Terus juga hal ini tuh juga menjadi bukti bahwa proses konsensus yang panjang tadi menghasilkan keputusan yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Oke, jadi bisa aku simpulin sih di sini Jepang itu cenderung lambat di awal karena proses konsensusnya itu yang hati-hati. Tetapi justru ini menghasilkan kebijakan yang matang dan juga tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi. Jadi meskipun respon awalnya itu tidak cepat, pelaksanaannya itu jadi lebih konsisten teman-teman. Kalau di Amerika gimana di? Oke, menarik nih. Kak tadi bilang Bung Bayu di Indonesia itu desentralisasi dan juga di Jepang. Kalau di Amerika itu dia kontras banget teman-teman. Jadi kalau di Amerika ada krisis itu mereka langsung press conference, dia langsung konferensi pers. Itu cepat. Tapi karena di sana juga desentralisasi, jadi setiap daerah itu memiliki kebijakannya masing-masing. Beda-beda ya. Beda-beda dia. Beda-beda. Contohnya seperti lockdown. Di satu bagian dia lockdown, di satu bagian bisa santai-santai. Jadi hasilnya dia berbeda di setiap negara bagian di sana. Itu. Nah, ini aku mau debat dikit nih. Kalau keputusan cepat tapi nggak seragam, apa itu bisa disebut pengambilan keputusan yang bagus? Atau justru itu kegagalan sistem? Tergantung sudut pandang Kak Devi. Kalau dibilang efisien mungkin ya, tapi kalau dilihat secara nasional mungkin tidak seperti itu. Tapi aku rasa itu tetap jadi kelemahan besar sih. Krisis kan butuh komando yang terpusat,
malah tiap daerah malah jalan sendiri-sendiri. Izin nambahin ya teman-teman biar nggak berlangsung nih debatnya nanti tiba-tiba perang nih di sini. Iya, takut banget, takut banget. Kebun raya nih, Terima kasih Kak Kebun Adi. raya lautan api dong lautan jadi. api, kebun raya lautan api, ya ampun. Boleh, boleh. Oke, Silakan back Arni. to topik teman-teman. Berdasarkan berbagai studi perbandingan kebijakan publik, negara-negara dengan sistem pengambilan keputusan berbasis konsensus seperti Indonesia dan Jepang itu cenderung lebih konsisten dalam implementasi jangka panjangnya tuh. Dan sementara dengan sistem top down seperti Amerika lebih unggul ketika mereka mengambil ketika mereka merespon hal yang terjadi gitu. Tapi untuk jangka panjangnya bisa baik bisa buruk tergantung dengan keputusannya itu gitu. Ya sih, jadi coba deh bayangin jadi pemimpinnya, lo harus mutusin kebijakan buat banyak orang, misalnya 330 juta orang yang kondisinya berbeda-beda, misal di New York sama di Texas itu beda banget situasinya. Kalau aku aja mau mutusin mau makan apa aja bisa mikir 20 menit sampai 30 menit, apalagi buat keputusan bagi banyak orang hingga berjuta-juta orang itu kayak nggak kebayang nggak sih gimana ribetnya? Aku nyerah sih. Aku jujur aku nggak mau sih jadi presiden mah kalau gitu. Nggak usah. Terus segmen 3. Ini nih bagian yang mungkin kita tunggu-tunggu kan. Iya bener banget. Tapi bukan MBG yang ditunggu-tunggu kan. MBG lagi. Sorry Bung Bayu bukan bermaksud nih. Izin. Enggak dong, enggak NBG. Jadi kan tadi teman-teman kita tuh udah mewakili perspektif dari negara masing-masing nih teman-teman. Pertanyaan terakhir deh dari aku. Menurut kalian tuh gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan mana nih yang menurut kalian paling efektif? Dari Bayu dulu. Boleh deh, Bayu dulu deh. Oke. Kalau aku tetap standnya di Indonesia dengan musyawarah mufakatnya. Kenapa? Karena keputusan itu kan pada akhirnya untuk masyarakat kembali kan. Jadi untuk pengambilan keputusan kita harus berbasis keputusan bersama. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau aku sukanya sistem Jepang sih, karena hasilnya solid kan kalau udah diputusin, jadi jarang ada yang membangkang lah ya istilahnya. Iya. Tapi emang cocoknya buat organisasi yang budayanya udah kuat sih. Kalau misalkan dipaksain di tempat budaya yang beda, mungkin bisa aja gagal. Kalau Gimana tuh ya? Adalah, jangan gitu terus ya, kasihan dia. Kalau dari Adi gimana nih? Kalau dari aku Amerika teman-teman. Amerika itu efektif untuk mengambil keputusan yang cepat dan inovatif ya. Tapi kita di Amerika itu harus Memilih pemimpin yang tepat. Ya, memilih pemimpin yang tepat karena kalau pemimpinnya tidak tepat dia gampang memberikan keputusan, kalau keputusannya salah sangat berasa gitu. Iya, benar banget. wow. Nah, aku justru mau challenge kalian nih, jawaban kalian. Takut nggak sih? Takut nggak sih? Takut banget. Aku sih takut banget. Lihat di komplain terus nih. Masalah pribadi gitu. Dendam pribadi sih Devi, dendam pribadi. Karena dari kalian masing-masing tuh ngebela negara sendiri gitu loh. Dari Bayu bela Indonesia, Zahra bela Jepang, Adi bela Amerika. Idealis. Masalah ya? Idealis. Namanya bias dong. Idealis. Bias. Kalau kita mau jujur, di setiap sistem itu punya failure case-nya masing-masing yang parah banget. Indonesia, korupsi itu bisa masuk lewat celah musyawarah. Jepang, inovasinya lambat karena takut ada konflik. Sedangkan Amerika itu punya pemimpin yang egois yang bisa bawa negaranya itu ke jurang gitu loh. Jujur aku takut banget sih sama Devi kalau dia kayak gini mah. Takut gigit sih. Terus Belum makan deh kayaknya dia. nanti kita makan. Dia nih benar-benar nyerang semua negara nih Bukan sekaligus. nyerang dong, Tapi ini namanya jujur. Oke, aku juga setuju sih sama Devi karena kita sering banget orangnya itu kayak idealis banget di negara lain tanpa tahu gimana masalahnya itu sendiri. Orang di luar sana itu ngelihat Indonesia dan dibilang wah gotong itu bagus banget, keren banget. Sementara kita sendiri tahu nih di dalamnya itu kayak gimana, sama kayak kita ngelihat Jepang, rapi dan juga disiplin. Tapi banyak orang juga
yang burnout, stres, bahkan takut untuk berpendapat nih teman-teman. Jadi ya dapat disimpulkan rumput tetangga emang lebih bagus sih kan kita. Ya kayak rumput di sini ya. Iya, bagus banget nih. Kita setuju Bung Raya. Tapi mau gimana pun Indonesia tetap sih. Kita Diam dulu, sudah. kelemahannya juga. Oke. Kelebihannya aja ya Bayu. Aku setuju banget nih sama Kak Gita dan Kak Nanda dan Kak Devi. Jadi kayak karena kalian tadi berdasarkan perspektif kalian nih ya, izin banget nih masuk ke teori sedikit nih biar Oke. agak kelihatan berbobot gitu ya. Iya, isinya. boleh banget. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih pembahasan kita ini menurut teori situational leadership yang dikembangin sama Hersey dan Blackhart, nggak ada satu gaya kepemimpinan yang universal nih teman-teman. Kayak nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Jadi semua gaya kepemimpinan itu baik tergantung bagaimana keputusan yang diambil gitu teman-teman. Berarti yang sempurna itu hanya Tuhan. Bener banget. Kesempurnaan milik Allah. Semua kebijakan milik Allah ya. Bener banget tuh. Setuju sama Army? Tapi Indonesia itu perpanjangan tangan Allah. Iya, udah. Lanjut. Semua ada masyarakat Indonesia punya Allah. Fokus. Oke. Setuju sama Army tadi. Jadi bukan soal negara mana yang paling bagus, tapi soal kapan atau gimana sistem itu dipakai. Oke. Yap, betul banget. Jadi, dan ini tuh yang justru dengan kita mempelajari ketiga sistem ini nih yang kalian kalau misalnya ada calon-calon ketua apa gitu ya, pemimpin kalian Adi sih. Udah. bisa nih untuk mempelajari segala bentuk kepemimpinan supaya kalian bisa mengadaptasikannya ketika kalian memimpin nanti. Itu tips and trick tuh. Oh, siapa tahu nih Kak Gita mau jadi presiden, nggak ada yang tahu ya teman-teman. Teman-teman Mau jadi pemimpin. Iya, bener banget. Jadi aku simpulkan ya teman-teman, nggak ada yang sempurna selain Allah, selain Tuhan. Dan juga semua ada plus minusnya. Dan yang paling penting itu kita harus tahu nih kapan harus pakai gaya yang mana. Bener nggak sih? kurang lebih gitu. Bener banget. Oke guys, jadi obrolan kita tuh cukup panjang nih, udah panjang banget nggak sih? Udah berapa Iya. menit sih dari bener Jujur, banget. takut perang sih tadi. Devi sama teman-teman nih. Episode pertama belum ada sponsor ya. Iya, belum ada. bener banget. Sorry banget nih, siapa tahu teman-teman mau sponsor boleh banget Boleh nih. banget. Burger Boleh. Bisa tuh Aldis Burger katanya mau buka di Bali ya. Udah. Oke. Jadi tadi tuh tiap negara tuh udah menceritakan Iya, bener banget. perspektifnya masing-masing, Indonesia, Jepang, dan Amerika. Tapi bener banget tuh kata Army, itu yang paling penting tuh nggak ada tuh perspektif yang salah ataupun benar. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, teman-teman. Bener. Yang penting kita kan nggak buta sama kelemahan sistem kita sendiri. Iya. Kritis itu bukan berarti nggak cinta negara, justru itu tuh bentuk kepedulian kita terhadap negara kita biar lebih berkembang. Asik. Yes, betul banget nih. Dan buat kalian mungkin kalian atau mungkin pemirsa Teman-teman. ada yang mau jadi pemimpin, bisa banget nih dipelajari kembali tentang kepemimpinan mungkin supaya nanti kalian bisa lebih fleksibel dan keputusan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, yang pasti jadi pemimpin itu nggak ada yang gampang ya teman-teman. Mau itu di Inggris, di Paris, di Jerman, di Indonesia, di Bali, di Tabanan, nggak ada yang mudah nih teman-teman. Jadi kita juga nggak harus nunggu dulu kita mau jadi presiden atau CEO untuk belajar untuk jadi pemimpin yang baik. Jadi kita semua udah mulai memimpin, bisa dari di kuliah, bisa jadi presiden mahasiswa, bisa jadi ketua apapun. Apalagi dalam memimpin diri kita sendiri. Asik. Aku udah bijak banget nggak aku? Bijak banget. Bener banget ya teman-teman. Kita tuh sebagai generasi muda Indonesia Emas 2045. Kita juga perlu belajar termasuk cara negara lain tuh mengolah kepemimpinan mereka, teman-teman. Nah, siapa tahu ada yang bisa kita adopsi gitu. Terus jadi teman-teman sekalian, tim yang mana nih? Tim Indonesia yang cinta Indonesia, musyawarah, atau tim Jepang Yang konsensus. yang konsensus Konsensus itu, nih. atau tim Adi yang decisif Amerika. Komen ya di bawah, ramaikan. Komen dan dulu. Oke, teman-teman, karena udah Kayaknya udah lama panas nih banget nggak otaknya sih? nih, Takut panas perang banget lagi nih. di sini.
Aku mau ngucapin makasih nih buat Bayu, Zahra, Adi, Devi, dan juga Army yang udah mau gabung di episode perdana kita Iya nih nih. Kananda. Debut kita nih ya, sekarang ya. Bener banget. Kalian keren deh. I Keren love deh. you so much. Oh. Oke, jadi makasih juga buat kalian yang udah dengerin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap penasaran, dan tetap ngobrol kuasa. Bye-bye. Dah yuk, anjing. Anjir. Kita bisa split.